Yang kita hormati, yang kita banggakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Yang saya hormati Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, DPW dan DPD Nasdem se-Indonesia yang mengikuti secara virtual, Bapak Menteri Kominfo, Bapak Menteri Pertanian, yang saya hormati fraksi Nasdem DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, dan seluruh hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala siang hari ini bisa bersama-sama hadir memperingati 11 tahun perjalanan Partai Nasdem. Tapi bagi saya, izinkan saya menyampaikan rasa syukur yang berlimpah karena hari ini saya hadir di dalam peringatan, di dalam syukuran, bukan hanya sekedar sebagai sahabat, bukan sekedar sebagai yang ikut di dalam diskusi 12 tahun yang lalu ketika menyusun manifesto restorasi Indonesia. Tapi hari ini saya merasa mendapat kehormatan bisa hadir sebagai calon presiden dari Partai Nasional. Saya bersyukur karena Bapak Ketua Umum Bang Surya Paloh memilih untuk menempuh jalan yang tidak biasa. Kalau lewat sebuah perjalanan, ada jalan yang datar, ada jalan yang menurun, dan ada jalan yang mendaki. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung di malam hari, pada saat mendaki jalannya naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana. Tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baik. Hanya jalan mendaki. Dan Nasdem memilih untuk mengambil jalan mendaki, dan kita bersama-sama. Saya mendapatkan kehormatan untuk bisa berjalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat oleh sejarah Republik Indonesia. 11 tahun perjalanan Nasdem, usia termuda di antara partai-partai lain. Tapi kita menyaksikan usia termuda dengan begitu banyak lompatan-lompatan langkah. Dan itu artinya hari ini kita berkumpul sama-sama untuk menengok ke depan, bahwa kita sedang membawa misi. Kita bukan membawa target. Kalau target itu diraih dan kalau target itu tercapai, maka pekerjaan selesai. Tapi kalau misi itu diemban, misi itu dipanggul, misi itu untuk dilaksanakan. Perjalanan kita adalah perjalanan membawa misi, bukan sekedar meraih target-target. Karena itulah mengapa ini disebut sebagai rumah bagi pergerakan. Karena gagasan dibawa dari awal, mengembalikan Indonesia pada gagasan awal pendirian Republik ini, itulah disebut dengan restorasi Indonesia. Saya merasa sangat bersyukur, dengan rendah hati saya menyatakan siap waktu itu, dan alhamdulillah sejauh ini perjalanan kita adalah perjalanan yang nampak kita menyaksikan puncak-puncak baru yang insya Allah tercapai. Memang tantangan tidak kecil, tapi saya sering sampaikan pada diri saya sendiri dan juga pada yang lain.
keramaian di sosial media akan selalu ada. Kita tidak terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media. Hari ini kita lebih memikirkan apa yang ditulis sejarawan di masa yang akan datang. Mereka akan menulis semua peristiwa-peristiwa ini dengan informasi lintas waktu dan lengkap, bukan sekedar cuplikan-cuplikan peristiwa untuk membentuk sebuah frame-frame tertentu. Dan inilah perjalanan dilewati oleh Nasdem. 11 tahun usia yang secara hitungan terasa singkat, tapi kita memang menengoknya ke depan. Saya merasa bersyukur menjadi bagian dari perjalanan ini. Insya Allah misi yang kita emban akan kita bisa bawa dengan ringan. Insya Allah mimpi yang kita bawa ini akan membawa Indonesia lebih baik, Indonesia yang berkeadilan sosial untuk semuanya. Dirgahayu Partai Nasdem, selamat kepada Partai Nasdem, selamat kepada semua yang bekerja di partai ini, baik yang nampak di depan panggung maupun mereka yang tidak pernah nampak di depan panggung-panggung ini. Mereka yang bekerja dengan luar biasa di berbagai tempat, semoga keberhasilan dan juga kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi perjalanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut kita dengarkan pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Tinggi Partai, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Majelis Partai, Fungsionaris DPP, dan fraksi Partai Nasdem, baik DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang saya banggakan semuanya, dan tentu secara khusus calon presiden kita, Anies Baswedan, secara hormati bersama. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita semuanya pada saat ini mempunyai kewajiban yang sama, bersyukur pada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan bagi kita semuanya bisa bersama-sama di tempat ini dalam hajatan bersama untuk mensyukuri hari jadi partai kita, Partai Nasdem yang ke-11. Semua kita merasakan dari sejak awal pendirian partai ini, kita telah menancapkan suatu tekad dan semangat bersama. Kita ingin memberikan kontribusi yang tidak hanya berhenti kepada kepentingan partai ini sendiri, tapi jauh dan lebih luas daripada itu. Kita mau memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi progres perjalanan maju mundurnya kehidupan bangsa yang aman di cinta ini.
Nah, inilah yang meneguhkan terus-menerus spirit kita, meneguhkan semangat kita, memberikan keyakinan pada kita bahwa kita membawa sebuah misi yang mulia. Kita menyadari semua kita mempunyai interest atas kehadiran kita bersama-sama di partai. Kita menginginkan jenjang karir kita yang lebih baik. Kita menginginkan peranata kehidupan semuanya yang lebih baik. Suasana lingkungan yang lebih baik. Spirit dan idealisme kita yang tetap terjaga. Dan itu telah kita mulai dengan berjalannya waktu yang lebih menekankan pemahaman di antara kita satu sama. Kita juga bersyukur telah memimpin 2 kali pemilihan umum sejak kehadiran partai ini. Dari 2 kali pemilu yang kita lalui, amat sangat kita syukuri. Ada satu progres yang menimbulkan optimisme yang semakin bertambah. Nah, itu tidak terlepas dari semangat dan konsistensi sikap yang terus-menerus terjaga oleh kita dalam semangat kebersamaan, dalam semangat saling membesarkan hati kita. Nah, pada saat momentum yang sebelah ini, kita juga wajib dan patut bersyukur Indonesia membawa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo berada pada momen-momen sebagai satu. Inilah harapan kita. Karena kita mempunyai suatu concern yang lebih besar bahwa saya maju mundurnya aktivitas kegiatan yang sedemikian rupa amat sangat sudah bukan lagi koalisinya partai pemerintah. Ini pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita harus katakan? Kita ingin memberikan jawaban yang lip service atau jawaban yang penuh dengan kejujuran hati. Presiden Jokowi adalah presidennya Partai Nasdem. Presiden Jokowi secara personal adalah seorang sahabat yang saya harapkan konsisten di dalam menjaga terminologi arti sesungguhnya dari persahabatan. Persahabatan dalam terminologi yang kita pahami adalah menerima segala kekurangan dan kelebihan seorang sahabat. Dari perspektif Nasdem sampai hari ini, kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi kalau ada yang mencoba mengusik, memframe kita, Jokowi itu pada Nasdem. Itulah frame yang dilakukan. Jokowi itu tidak suka pada Nasdem. Nah, itu pasti menurut saya upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian. Dari Nasdem saya katakan pada saudara semuanya, sampai hari ini saya katakan, kita tetap menunjukkan upaya kita memberikan dukungan yang sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administratif pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan beliau. Kalau bukan Bung Anies Baswedan, hubungan kita harus tetap. Hubungan kita harus berpisah. Perasaan hati kita sebagai kadang-kadang mengurangi rasa kedewasaan kita.
Ini yang diperlukan negara ini hari ini adalah bagaimana spirit kita untuk tetap mengembangkan spirit rasa kebersamaan dengan seluruh potensi yang ada di negeri ini. Partai politik yang ada, yang eksis ini bukan hanya harus bekerja sama dengan partai koalisi pemerintahan. Nasdem berpikir seluruh institusi partai politik harus diajak dalam satu kerjasama bersama untuk membangun bangsa dan negara kita cintai. Memang itulah sesungguhnya potensi kekuatan yang ada. Besar kita, lompatan-lompatan besar kita, dan potensi ini ada pada diri seorang Joko Widodo. Maka hanya satu yang diperlukan. Jaga seorang Joko Widodo sebagai Presiden Republik ini dari pemikiran dan semangat yang ABS terhadap dirinya. Nasdem ingin menekankan ini. Dia ingin tetap sebagai seorang sahabat yang sejati dalam suka dan dukanya seorang Presiden Joko Widodo. Ini saya pikir memberikan suatu klarifikasi yang jelas pada hari ulang tahun kita yang ke-11. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang akan menyatakan, selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda. Kalau itu dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu bukan keinginan kita, itu bukan harapan kita. Nasional untuk tetap melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Ini jelas perlu kita klarifikasikan. Sampai hari ini Nasdem memberikan keyakinan bahwasanya alternatif pilihannya menempatkan calon Presiden Anies Baswedan adalah dalam rangka upaya melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang berjalan sampai hari ini. Keberhasilan yang sedang dan telah dicapai sampai hari ini. Dari kalau ini diputar sedemikian rupa, dinyatakan bahwasanya ada upaya yang sistemik untuk menyatakan menjegal jalannya pembangunan Presiden Jokowi. Saya pikir yang paling siap berhadapan dengan semua kelompok yang ada itu adalah Nasdem. Semoga klarifikasi ini memberikan kejelasan. Itu tekad kita, bukan hanya lip service untuk kepentingan pragmatis mata-mata. Tidak, kita mempunyai dignity, kita punya pride dan harga diri kita punya keyakinan diri kita. Sekarang terserah, bola ini ada di tangan Presiden Jokowi. Mantap! Saudara, hadirin yang saya muliakan, pikiran-pikiran yang membuka cakrawala kita berpikir secara luas adalah demi kepentingan kemajuan bangsa. Bangsa kita telah terlalu banyak membuang energi yang percuma, energi yang negatif yang kita konsumsi semata-mata. Di sisi lain kita ingin melihat agar progres pengisian kemerdekaan ini berjalan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para proklamator, para pendahulu, para pejuang bangsa-bangsa kita. Sekarang inilah artinya keberadaan institusi partai politik yang mendapatkan hak privilege berdasarkan konstitusi sedemikian rupa. Memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati, wali kota, membuat undang-undang, merubah undang-undang, harus turut bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kadar dan kemampuan kesadaran masyarakat kita terhadap arti berpolitik, arti berbangsa dan bernegara, arti dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Inilah esensi pendidikan politik yang sedang dijalankan. Nasdem syarat untuk memuliakan rasa tanggung jawab,
tetap melaksanakan progres pendidikan politik sebagaimana mestinya. Itulah kadang-kadang apa yang dikatakan Bung Anies tadi tepat. Tidak selamanya kita mengambil jalan di jalan yang rata, tetapi juga kadang-kadang kita mengambil jalan yang mendaki. Walaupun itu terasa berat, walaupun itu membawa konsekuensi dan risiko kepada kita, tetapi saudaraku semuanya, itulah konsekuensi yang kita memang harus berikan, karena kita membawa misi gerakan perubahan restorasi. Kita ingin tetap mengajak kerjasama dan menjaga suasana kondusif, penuh rasa harmoni dan kekeluargaan. Kompetisi dalam pemilu sekali dalam 5 tahun. Kompetisi bukan berarti kita harus bermusuhan satu sama lain. Sayang 1000 kali sayang, bertanding hanya untuk bermusuhan di antara kita. Nasdem walaupun usianya 11 tahun, tapi rasa-rasanya dia akan patuh untuk waktu bertanding secara lebih harmoni dan sportif. Lawan tanding bukan artinya musuh dirinya. Lawan tanding hanya sesaat, kemudian dia bisa bersanding dan dia bisa berteman kembali dalam event selanjutnya dalam perjalanan kehidupan. Inilah harapan saya pada saudara semuanya, tapi dengan satu keyakinan. Kita akan bisa melalui tahapan cobaan demi cobaan yang kita rasakan terhadap upaya-upaya yang mendiskreditkan partai ini, menihiliskan niat suci, niat murni partai ini untuk tetap menjaga konsolidasi semangat spirit persatuan kebangsaan yang seakan-akan dianggap nihil semata-mata, tidak apa-apa. Tetapi untuk melampaui itu, membawa keberhasilan itu, saya ingatkan saudara, satu syarat yang tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus bisa bersatu di antara kita satu sama lain. Kita harus mempunyai kesadaran bersama untuk saling membesarkan hati kita. Kita harus mengedepankan positif thinking kita. Kita harus merasakan dan merangkul semua komponen dan kekuatan elemen masyarakat. Dan kita harus nyatakan, kita ikut bersama-sama bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kemajuan berbangsa dan bernegara. Kita mendoakan agar kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seorang sahabat yang lebih daripada sekedar sahabat yang saya kenal, tetaplah Joko Widodo sebagai sahabat bagi Partai Nasdem. Saya mengucapkan selamat bagi kita semuanya, dirgahayu Partai Nasdem yang selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho atas perjuangan kita bersama.